Shalom, jumpa lagi dengan channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas apakah membunuh binatang berdosa. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, buat Anda yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Saudaraku, untuk membahas hal ini, kita terlebih dahulu kita harus mengutip yang diajarkan oleh Katekismus Gereja Katolik perihal menghormati integritas ciptaan Tuhan yang lain, termasuk hewan dan juga tumbuhan. Katekismus Gereja Katolik nomor 2415, perintah ketujuh juga menuntut agar keutuhan ciptaan diperhatikan. Binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk tak bernyawa dari kodratnya ditentukan untuk kesejahteraan bersama umat manusia yang kemarin, hari ini, dan esok. Kejadian 1:28 sampai dengan 31. Kekayaan alam, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan dunia ini tidak boleh dimanfaatkan tanpa memperhatikan tuntutan moral, kekuasaan atas dunia yang hidup dan juga tidak hidup, dan penciptaan dianugerahkan kepada manusia. Tidak absolut sifatnya. Ia diukur menurut usaha mempertahankan kualitas hidup sesama, termasuk pula generasi yang akan datang. Ia menuntut penghormatan kepada keutuhan ciptaan. Katekismus nomor 2416. Binatang adalah makhluk-makhluk Allah yang berada di bawah penyelenggaraan ilahi. Matius 6 ayat 26. Hanya dengan keberadaannya saja mereka memuji dan memuliakan Allah. Daniel 3 ayat 57 sampai dengan 58. Karena itu, manusia juga harus memberikan kebaikan hati kepada mereka. Kita perhatikan saja dengan perasaan halus betapa besar para kudus, umpamanya Santo Fransiskus dari Assisi dan juga Filipus Neri memperlakukan binatang. Katekismus nomor 2417. Allah menetapkan binatang di bawah kekuasaan manusia yang telah ia ciptakan menurut citranya sendiri. Kejadian 2 ayat 19 sampai dengan 20. Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 14. Dengan demikian, orang dapat memanfaatkan binatang sebagai makanan dan untuk pembuatan pakaian. Orang dapat menjinakkan mereka supaya dapat melayani manusia di dalam pekerjaannya dan dalam waktu senggangnya. Eksperimen dengan binatang demi kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di dalam batas-batas yang wajar dapat diterima secara moral karena mereka dapat menyumbang untuk menyembuhkan dan menyelamatkan manusia. Katekismus nomor 2418. Bertentangan dengan martabat manusia ialah menyiksa binatang dan membunuhnya dengan cara yang tidak wajar, juga dengan tidak layak. Kalau manusia mengeluarkan uang untuk binatang yang pada tempat pertama harus meringankan penderitaan manusia. Orang dapat memiliki hewan, tetapi tidak boleh mencintai mereka sebagaimana layaknya berlaku untuk manusia. Berpegangan dengan prinsip yang diajarkan oleh katekismus. Demikian kita akan membahas beberapa pertanyaan. Apakah yang tidak berdosa hanya membunuh binatang yang untuk dimakan saja atau hanya karena tidak sengaja? Tidak. Sepanjang pembunuhan terhadap binatang itu masih di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh moral, maka hal itu bukan dosa. Misalnya, selain untuk makan, binatang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pakaian, untuk percobaan di dalam rangka penyembuhkan dan menyelamatkan manusia. Contohnya di dalam eksperimen obat-obatan dan sebagainya. Atau jika binatang tertentu sudah mengganggu ekosistem dan keseimbangan hidup manusia, misalnya menyebabkan wabah penyakit, maka dapat dibunuh demi mempertahankan kualitas hidup manusia. Pertanyaan berikutnya, apakah membunuh untuk keperluan lain adalah berdosa, seperti misalnya membunuh tikus, kucing, berburu burung, babi, dan membunuh binatang buas karena akan memangsa manusia? Untuk membunuh misalnya tikus dan juga kucing diperbolehkan jika alasan membunuh tikus adalah karena tikus membuat kotor dan membawa penyakit. Sedang membunuh kucing, silakan dilihat alasannya. Sebab jika tidak ada alasan bahwa mereka telah mengganggu atau menurunkan kualitas hidup manusia, memang sebaiknya tidak untuk dibunuh. Berburu burung dan juga babi, berburu tidaklah merupakan dosa jika alasannya adalah untuk dimakan. Sebab Tuhan sudah memberikan binatang dan tumbuhan sebagai makanan bagi manusia. Di Kejadian 9 ayat 3. Membunuh binatang buas karena akan memangsa manusia diperbolehkan jika seseorang membunuh binatang buas karena alasan binatang itu akan memangsanya atau manusia yang lain. Jadi karena alasan pembelaan diri, mempertahankan hidup manusia. Namun jika binatang buas itu tidak mengganggu manusia, apalagi merupakan binatang yang harus dilindungi dari kepunahannya,
maka pembunuhan binatang tersebut tidak dapat dibenarkan secara moral. Jika dilarangnya membunuh binatang, apakah karena adanya reinkarnasi? Tidak. Iman Kristiani tidak mengajarkan adanya reinkarnasi. Kalau kita mengetahui perbedaan hakikat antara tumbuhan, binatang, dan juga manusia, maka kita juga akan mengetahui bahwa ajaran reinkarnasi bertentangan dengan akal sehat. Manusia yang mempunyai jiwa dan juga sifat spiritual dan bersifat kekal tidak mungkin berubah menjadi binatang yang mempunyai jiwa yang tidak bersifat spiritual dan tidak kekal. Lagi pula kitab suci mengatakan, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Di sini dikatakan bahwa sesudah wafat manusia akan diadili, maka ia tidak hidup lagi dan juga mati lagi. Maka sesudah wafat manusia tidak kembali lahir di dunia, apalagi diubah menjadi binatang yang derajatnya lebih rendah dari manusia. Jika tidak dilarang, bolehkah seorang mempunyai hobi berburu binatang? Boleh, asalkan dilakukan masih dalam batas-batas yang diperbolehkan secara moral, yaitu secara garis besar. Yang pertama adalah membunuh binatang tidak dengan cara yang tidak wajar, yaitu dengan menyiksa. Yang kedua, membunuh binatang dengan maksud yang baik bagi manusia. Misalnya untuk dimakan, dijadikan pakaian, melindungi manusia dari gangguan binatang tersebut. Yang ketiga, membunuh binatang bukan hanya demi kepuasan atau kesenangan yang kemudian disia-siakan. Yang keempat, tidak berburu hewan yang dilindungi dari kepunahan. Misalnya pembunuhan terhadap hewan langka yang melanggar hukum. Yang kelima, berburu atau menangkap binatang, namun setelah tertangkap dilepaskan kembali tanpa melukai atau membunuh. Demikian saudaraku apa yang bisa kami jelaskan, apakah membunuh binatang berdosa. Semoga hal ini bermanfaat bagi Anda, menambah pengetahuan Anda, dan semakin memperkuat iman Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.